situasional publik pertama kali dikembangkan oleh James A. Green dalam konteks komunikasi organisasi dan hubungan masyarakat. Green mengemukakan bahwa pemahaman terhadap publik harus mempertimbangkan dua faktor. Yang pertama yaitu keterlibatan publik, yang dimana tingkat perhatian atau keterlibatan publik ini terhadap isu atau topik tertentu. Publik yang memiliki keterlibatan tinggi cenderung lebih aktif mencari informasi dan lebih responsif terhadap komunikasi. Sementara publik dengan keterlibatan rendah cenderung apatis dan kurang peduli. Kemudian yang kedua yaitu kesadaran publik, yang dimana menunjukkan sejauh mana publik menyadari atau mengetahui suatu isu atau permasalahan. Publik yang memiliki kesadaran tinggi terhadap isu tertentu akan lebih mudah terlibat dalam komunikasi terkait isu tersebut. Berdasarkan dua faktor tersebut, Green mengidentifikasi empati publik yang berbeda. Yang pertama yaitu publik aktif, yang dimana publik ini yang memiliki keterlibatan dan kesadaran tinggi terhadap suatu isu, serta keterlibatan dalam dialog dan tindakan terkait isu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu publik apatis. Publik apatis ini publik yang tidak memiliki keterlibatan atau kesadaran terhadap isu tersebut, sehingga tidak ada reaksi atau perhatian terhadap komunikasi yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu publik pasif. Publik ini publik yang memiliki keterlibatan rendah tetapi memiliki kesadaran terhadap isu tersebut, sehingga mereka hanya menanggapi informasi jika dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kemudian yang terakhir itu publik terlibat. Publik yang memiliki keterlibatan tinggi namun rendah kesadaran, yang dapat diarahkan untuk lebih aktif dalam berpartisipasi melalui upaya komunikasi yang lebih intensif. Meskipun teori ini memberikan wawasan penting terhadap bagaimana konteks situasional mempengaruhi komunikasi, ada beberapa tantangan dalam penerapannya. Yang pertama yaitu perubahan dinamis, yang dimana perubahan dinamis ini bergantung pada situasi publik dapat berubah dengan cepat, terutama di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Organisasi perlu mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan agar komunikasi tetap efektif. Kemudian yang kedua, kompleksitas publik. Publik itu sendiri sangat dinamis dan heterogen sehingga mengklarifikasikan mereka berdasarkan dua faktor, keterlibatan dan kesadaran. Mungkin tidak selalu cukup untuk menggambarkan kompleksitas sikap dan perilaku publik. Teori situasional publik ini memberikan kerangka kerja yang sangat berguna untuk memahami dan merancang komunikasi yang efektif dengan berbagai jenis publik. Dalam era komunikasi modern yang sangat dipengaruhi oleh media sosial dan informasi yang berkembang pesat, penting bagi organisasi dan individu untuk mempertimbangkan faktor situasional ketika berkomunikasi dengan publik, dengan pemahaman yang lebih baik tentang keterlibatan dan kesadaran publik, serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi mereka. Diharapkan pesan yang disampaikan dapat lebih efektif dan baik dari publik. Teori ini meskipun tidak sempurna, tetap relevan sebagai panduan dalam merancang strategi komunikasi yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.